Ditemukan potongan tubuh manusia di sebuah wilayah sepi kota Mojokerto. Awalnya ditemukan ada 63 potongan tubuh dengan ukuran sampai belasan sentimeter. Tapi ketika pelaku ditangkap diketahui kalau ternyata ada ratusan potongan lain yang ditemukan. Motif pemotongan anggota tubuh ini adalah emosi gara-gara hal yang sangat sepele. Sekali lagi, serapih apapun tindakan melanggar hukum, pasti akan ketahuan. Kasus ini adalah contohnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kawasan Pacet, daerah Mojokerto dikagetkan dengan penemuan potongan tubuh manusia, di mana potongan tubuh tersebut awal ditemukan oleh seorang warga, kita sebut saja inisialnya S. S ini sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya ketika dia melihat ada potongan daging. S mengaku awalnya dia mengira itu adalah potongan tubuh hewan. Tapi waktu dia cermati ternyata itu memang potongan tubuh manusia. Teman-teman, kesigapan pihak yang berwenang dan juga seluruh pihak terkait yang ada di Mojokerto perlu kita berikan apresiasi dan acungan jempol dalam mengungkap kasus ini. Dedikasi pihak yang berwenang dan juga relawan terlihat dari upaya mereka yang dengan sigap menyisir lokasi dengan seksama. Upaya pencarian pun diteruskan, kali ini dengan bantuan anjing pelacak yang dipandu oleh pihak yang berwenang. Dan ketika dilakukan pencarian ditemukan sampai ada 63 potongan tubuh manusia dengan ukuran itu mencapai belasan sentimeter, yang berupa jaringan otot, lemak, sampai kulit kepala. Selain itu ditemukan juga ada potongan kaki kiri dan pergelangan tangan kanan. Seluruh potongan tubuh tersebut kemudian dievakuasi menggunakan kantong jenazah untuk dilakukan otopsi. Apa yang dilakukan pihak forensik saat melakukan proses otopsi korban? Yang pertama sudah pasti, setiap potongan tubuh diterima dengan label, difoto, dan dicatat agar buktinya tidak sampai tertukar. Dokter forensik akan menghitung dan mencocokkan potongan untuk memastikan semuanya berasal dari satu orang. Pada kasus ini memang semua potongan berasal dari satu orang. Kadang-kadang memang dilakukan pemindaian X-ray atau ronsen atau CT scan postmortem untuk mencari arah luka, benda asing, atau pecahan alat lainnya. Dan yang pasti, potongan-potongan tersebut dibersihkan secukupnya tanpa merusak jejak agar alat yang dipakai oleh pelaku masih bisa dikenali dari bekas goresannya. Rekonstruksi anatomi juga dilakukan disusun di meja pemeriksaan untuk melihat pola potongan melalui sendi atau melintasi tulang. Pemeriksaan luar itu mencakup pencatatan luka, memotret ukuran dan arah luka, juga tanda-tanda perlawanan misal pun ada. Pemeriksaan lain dilakukan untuk mencari kerusakan pembuluh besar dan juga jalan napas untuk menilai kemungkinan hilangnya nyawa karena kehabisan cairan tubuh. Pemeriksaan kepala dan tulang menilai retakan atau bekas hantaman untuk membedakan luka saat hidup dan juga luka ketika korban sudah tidak bernyawa. Jejak alat pada tulang misalkan ada alur potong, bekas gergaji, atau bahkan bekas kepalan tangan akan dibandingkan dengan sajam yang nanti ditemukan. Sampel jaringan di tepi luka diambil untuk dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Istilahnya histopatologi anatomi. Gunanya untuk memastikan luka terjadi apakah saat korban masih hidup atau saat sudah tidak bernyawa. Sampel cairan tubuh misalkan ada yang masih tersisa akan dilakukan untuk pemeriksaan toksikologi untuk melihat apakah ada miras atau zat lain yang mempengaruhi korban. Identitas korban nantinya akan dikonfirmasi dengan data DNA dari tulang, gigi, dan kalau ada dicocokkan dengan data giginya korban. Estimasi waktu hilangnya nyawa akan dilihat dari kondisi jaringan, perubahan pada jasad, dan juga data lokasi, dan kalau perlu bukti serangga yang ada. Setelah semua langkah, barulah dokter bisa mengambil kesimpulan. Sebab hilangnya nyawa, perkiraan ada atau tidaknya tindak pidana, dan menjelaskan hubungan luka dengan alat dan juga kronologi. Semua proses didokumentasikan dengan rapi dalam laporan forensik lengkap yang menjaga rantai bukti dan juga pastinya
menghormati martabatnya korban. Berdasarkan analisis forensik ditemukan bahwa potongan tubuh tersebut adalah potongan tubuh korban perempuan berinisial TAS. Pihak yang berwenang segera melacak identitasnya korban. Diketahui kalau TAS adalah seorang perempuan usianya 25 tahun. Keluarga TAS tinggal di daerah Lamongan, Jawa Timur. Menurut keterangan pendidikan dari TAS itu adalah sarjana lulusan manajemen. TAS diketahui tinggal di sebuah tempat kos yang ada di daerah Surabaya. Dan salah satu hasil penyidikan identitas diketahui kalau TAS adalah anak penjual es tebu dan juga sempol. Kedua orang tua TAS berjualan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Di hasil penyidikan tersebut juga ditemukan fakta teman-teman kalau korban alias TAS sangat jarang berkomunikasi dengan orang tua apalagi keluarganya yang lain. Berdasarkan keterangan yang didapat saat penyidikan, pihak yang berwenang kemudian memburu pelaku yang dicurigai adalah orang terdekatnya TAS. Pelaku diketahui berinisial AM, usianya baru 24 tahun. Pelaku ditangkap di tempat kos yang berada di luar wilayah Mojokerto. Ketika ditangkap, AM langsung mengakui semua perbuatannya. Pihak yang berwenang mendapatkan beberapa bukti, yaitu anggota tubuhnya TAS yang masih disimpan dalam kamar kosnya AM. Dan akhirnya ketahuan teman-teman, ada satu fakta bahwa TAS sama AM ini tinggal bersama walaupun mereka belum menikah. AM diketahui berbohong kepada tetangga dan berkata kalau AM sama TAS telah menikah siri sejak bulan April tahun 2025. Diketahui juga AM sama TAS gak pernah berbaur apalagi ngobrol sama warga sekitar. Bisa dibilang mereka berdua itu agak-agak antisosial. AM hanya sesekali bertegur sapa dengan tetangganya ketika keluar dari rumah. Ada keterangan lain dari pihak yang punya wewenang di sekitar tempat kos teman-teman. Dia bilang kalau AM ini adalah orang yang sangat pendiam, diam-diam, tapi ternyata sadis, begitu kata salah seorang tangganya. AM juga gak memberikan identitasnya kepada pemilik kos dengan berbagai macam alasan. Bahkan diketahui teman-teman, AM adalah satu-satunya penghuni kos yang enggak memberikan identitasnya kepada kepala warga sekitar. Sekarang pertanyaannya nih, apa yang terjadi sih sampai AM itu tega banget memotong-motong tubuhnya TAS? Menurut pengakuannya pelaku diketahui bahwa awalnya masalah itu sepele kok. Akibat AM itu terlambat pulang. AM telat pulang karena satu dia menjemput adiknya untuk diantar ke Jombang. Ini menyebabkan AM harus pulang sampai larut malam. Sebenarnya katanya nih AM sudah pamit sama TAS. Tapi nggak tahu kenapa TAS tetap aja marah ketika AM pulang terlambat. TAS bahkan sampai mengunci kamar kos dari dalam sampai AM nggak bisa masuk. AM harus menunggu selama 1 jam sampai akhirnya pintu kos dibuka sama TAS. Bayangkan dalam keadaan capek, emosi, saat itu juga TAS mengeluarkan kata-kata yang gak pantas yang membuat AM semakin gelap mata. Dalam kondisi marah, gak bisa berpikir jernih, AM pun mengambil sajam di dapur dan kemudian menghampiri TAS. Saat itu katanya AM TAS sedang duduk dalam kondisi membelakangi dia. Jadi TAS gak tahu nih kalau AM sedang bawa sajam. Saat itulah AM langsung hujam lehernya TAS dengan sajamnya tadi yang sudah dia pegang erat-erat. Hujaman itu menembus leher dari belakang sampai ke depan. Teman-teman, hujaman pada leher apalagi dengan sajam bisa merobek pembuluh besar sampai terjadi kebocoran cairan tubuh yang sangat cepat. Kehilangan cairan tubuh dengan cepat membuat tensi anjlok, otak kekurangan oksigen dalam hitungan detik. Kalau jalan napas, tenggorokan atau trakea ikut robek, cairan tubuh akan masuk ke saluran napas dan korban akan tenggelam di cairan tubuhnya sendiri. Selama beberapa detik sampai beberapa menit tubuh akan mencoba melakukan kompensasi dengan jantung berdebar, napas cepat tapi efeknya hanya sementara. Aliran cairan tubuh yang sangat berkurang akan membuat korban kehilangan kesadaran. Pandangannya menggelap lalu kemudian pingsan. Yang terjadi pada korban adalah selama 10 detik pertama merasakan nyeri yang luar biasa. 10-20 detik kemudian tensi anjlok, pandangan mulai gelap, kemudian kehilangan kesadaran karena otak tidak mendapatkan oksigen. Setengah menit sampai 1,5 menit kemudian korban sudah pasti nggak akan sadarkan diri. Kemudian 2-3 menit terjadilah kerusakan otak, henti napas, kalau aliran cairan tubuh nggak terhenti juga. 5 menit kemudian terjadilah cedera otak yang permanen. Dan lebih 5 menit, nyawa pun menghilang dari tubuh. Dan selanjutnya ketika TAS sudah gak bernyawa, AM memotong-motong tubuh korban dengan memisahkan daging dari tulangnya.
Ini benar-benar ya teman-teman tindakan yang sadis luar biasa. Seakan-akan AM tuh nggak ngeliat lagi TAS sebagai manusia. Dan AM melakukan tindakan keji itu dalam kamar mandi tempat kosannya. Dia gunakan alat yang biasa digunakan untuk memotong daging, gunting dahan dan juga palu. Dia juga menggunakan alat asahan untuk menajamkan alat yang dia gunakan. Setelah selesai melakukan semua itu di pagi hari, dia membawa potongan tubuhnya TAS dengan sepeda motornya untuk dibuang di daerah Mojokerto. Sementara nih, beberapa potongan yang lain masih dia simpan di kamar kosannya. Pihak yang berwenang berhasil menemukan potongan lain di tubuhnya TAS yang kemudian diserahkan pada tim forensik. Potongan ini mencakup ada 239 kepingan tulang, 8 potongan tulang paha kanan dan kiri, serta 22 giginya korban. Sebagian tulang belulang itu sebelum disimpan dalam 2 kantong plastik hitam yang ditaruh di laci kamar kosannya. Juga ada potongan tulang punggung, tulang tangan, dan kaki yang disimpan sama AM. AM tuh bisa dengan terampil motong-motong tubuh korbannya karena menurut keterangannya AM dia tuh pernah bekerja sebagai tukang potong hewan. Dan iya, dia melihat TAS seperti potongan tubuh hewan. Seakan-akan itu mau dijadikan santapan aja nantinya. Itulah yang menjadi alasan kenapa AM dapat motong tubuh TAS sampai ratusan potong. Proses analisis dan juga otopsi ini perlu pemeriksaan DNA. Tentunya agar hasil yang didapat akan lebih akurat. Dan pastinya tim forensik akan melakukan tugas tersebut dengan sangat baik. Tim forensik juga menyatakan dari hasil otopsi bahwa ada kekerasan dengan sajam dan juga benda tumpul. Tapi juga ada beberapa bagian tubuh korban yang belum ditemukan teman-teman. Salah satunya pergelangan kaki kanan dan juga telapak kaki kiri. Kenapa pihak forensik perlu mengumpulkan semua tubuhnya korban? Di sebuah jurnal forensik internasional disebutkan kalau memang semua potongan harus ditemukan untuk memastikan itu benar satu orang, bukan lebih dari satu korban. Kelengkapan potongan membantu menentukan sebab hilangnya nyawa secara akurat, termasuk membedakan luka saat hidup dengan luka ketika korban sudah tidak bernyawa. Potongan yang lengkap udah pasti akan memudahkan mencocokkan jejak alat, sehingga alat bukti dari pelaku bisa disambungkan dengan kuat. Temuan yang utuh menguatkan pembuktian di pengadilan dan mencegah celah hukum karena bukti yang hilang atau bukti yang rusak. Mengumpulkan semuanya adalah bentuk penghormatan terhadap martabat korban dan penting untuk pemulasaraan atau pemakaman yang layak. Karena bagaimanapun kita harus menghormati korban. Yang pasti TKP harus diamankan lebih dahulu. Akses dibatasi, siapapun yang keluar masuk harus catat dengan lengkap. Area kemudian difoto dan direkam video dari berbagai sudut, lalu setiap detik temuan diberi nomor dan juga koordinat. Pencarian potongan tubuh dilakukan dengan menyisir area tersebut. Bisa juga dibantu dengan anjing pelacak. Setiap potongan difoto di tempatnya, lalu diambil menggunakan sarung tangan dan alat yang bersih untuk mencegah kontaminasi. Potongan yang basah dimasukkan ke dalam kantong plastik biohazard bersegel, sedangkan tulang atau gigi kering dibungkus kertas agar tidak lembab. Dan yang pasti, semua barang harus diberi label dengan jelas. Barangnya apa, ditemukan di mana, ditemukannya kapan, siapa yang menemukan. Dan pasti disegel supaya jejak buktinya akan aman. Sampel tambahan seperti tanah, serpihan rambut, kuku, atau serangga juga diambil karena bisa membantu analisis waktu dan juga tempat. Dan alur barang bukti dicatat dalam rantai serah terima, istilahnya chain of custody. Juga diangkut dengan suhu yang sesuai supaya tidak rusak. Di rumah sakit, di bagian forensik setiap potongan akan dicatat, difoto ulang lalu disusun sesuai urutan anatomi untuk dilakukan rekonstruksi. Tim forensik akan melakukan identifikasi mulai dari DNA atau gigi, memeriksa jejak alat pada tulang atau jaringan, dan juga menyimpulkan sebab serta cara nyawa korban menghilang. Kumpulan tubuh yang ditemukan itu adalah bukti yang sangat kuat dari apa yang dilakukan AM terhadap TAS. AM punya alasan kenapa dia membuang sebagian potongan tubuh TAS di daerah yang paling sepi. Karena AM tuh menganggap daerah itu bisa menghilangkan jejak kejahatannya. Dan teman-teman, daerah Pacet di Mojokerto memang adalah daerah pegunungan dengan jalan yang berliku. Juga ada jurang yang dalam di daerah tersebut. Suasana sepi di tempat itu juga menjadi alasan kenapa AM berusaha menghilangkan bukti kejahatannya di situ. Dia berharap semuanya nggak akan ketahuan. Tapi untungnya usaha AM nggak berhasil karena dengan cepat semuanya terungkap oleh kesigapan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang bahkan menggunakan anjing pelacak dengan keistimewaannya dalam membantu pencarian. Teman-teman, keistimewaan anjing pelacak itu antara lain yang pertama udah pasti, indera penciumannya sangat tajam.
Yang kedua, temperamen yang tenang dan mudah dikendalikan. Kecerdasannya sangat terlatih dengan baik dan energi juga staminanya sangat tinggi dalam melakukan pencarian. Apa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sudah sangat tepat dan cepat dalam memecahkan kasus ini. Pada kasus ini AM dijerat dengan pasal 338 dan 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Teman-teman, dari kasus ini sekali lagi kita belajar kalau emosi bisa berujung pada tindak kejahatan yang serius. Apa yang dilakukan AM adalah tindakan yang layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi ini adalah kasus pemotongan tubuh yang sudah pasti dilakukan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Saya sering menjelaskan kasus seperti ini di channel YouTube saya. Apa motifnya dan bagaimana kronologinya, dan saya selalu berharap kasus macam ini nggak terulang lagi. Dan saya yakin pihak yang berwenang pasti akan dapat menangani dan juga mengungkap kasus seperti ini seberat apapun kasusnya. Dan ingat, keadilan pasti akan berpihak kepada kebenaran. Saya harap kita semua selalu dalam kondisi yang aman dan penuh keselamatan. Doa saya untuk korban dan juga keluarganya semoga diberikan ketenangan dan kekuatan. Dan juga doa saya untuk teman-teman semua agar selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk.